Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, seluruh guru-guru kalian, anak-anak kami yang juga yang tentunya terus semangat di masa pandemi ini untuk terus menuntut ilmu syar'i dengan baik, dengan segala cara. Karena menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban atas setiap muslim, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat, yang merupakan ilmu asy-syar'i, ilmu syar'i, ilmu yang dengannya kita bisa beribadah dengan baik dan benar kepada Allah tabaraka wa taala. Hari ini kita ulangan praktek aspek penilaiannya dua. Yang pertama, kelengkapan catatan. Kenapa harus dicatat? Buku ini sifatnya pinjaman yang pertama. Jadi tatkala nanti buku dikembalikan, harapannya kalian masih memiliki catatan. Yang kedua, penuntut ilmu memang harus mencatat yang menjadi kenangan dia dalam menuntut ilmu. Catatan itu misalnya bisa dibuat di buku binder, di mana di buku seperti itu bisa seluruh materi pelajaran bisa ditulis dan bisa dibawa kemana-mana, dan juga bisa diurutkan, karena kertasnya bisa dilepas, bisa dipasang. Aspek yang kedua yang dinilai adalah kerapian atau bagusnya khat catatan, khat tulisannya. Jadi intinya adalah dalam sisi praktek di sini talibat adalah maharah al-kitabah, keterampilan dalam menulis bahasa Arab. Oleh karena itu kita akan lihat, Ustaz akan melihat aspek kalian bagaimana menulis bahasa Arab, karena ini adalah bagian dari keterampilan berbahasa, dari 4 keterampilan bahasa, di mana untuk kali ini Ustaz mengambil keterampilan di dalam apa? Keterampilan dalam masalah kitabah, tulisan. Dalam non bulughah, mapel selain bahasa, itu mungkin nanti praktek itu mengambil 2 dari seluruh keterampilan bahasa, karena kaitan erat semua pelajaran kita ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan tulisannya, maharatul kitabah. Kalian tuangkan itu, ringkasan catatan itu diringkas, bukunya diringkas sebagai sebuah catatan, sesuaikan dengan kaidah-kaidah dalam menulis tulisan Arab, sehingga tidak kita benarkan sebagaimana yang pernah terjadi, kita kiaskan dengan bahasa Indonesia, ada menulis yang itu ng-nya di bawah atau yan g-nya ke bawah, kan gitu, karena nggak muat. Begitu juga pernah saya lihat di mading kalian ini tulisan, dia menulis hurufnya nggak ditulis sekaligus, karena nggak cukup lagi lembarannya. Seperti misalnya tulisan korib, koribun, dekat, kori gitu, banyak pindah ke bawah sendirian, kan gitu. Ini nggak benar dalam mencatat. Kemudian nanti mungkin praktik berikutnya di ulangan-ulangan berikutnya talibat akan ambil Ustaz maharatu al-kalam. Maharah al-kalam yaitu keterampilan dalam berbicara. Artinya adalah ini hanya bisa kita lakukan dalam konteks tatap muka, tatap muka, di mana di saat itu setiap siswi akan mengutarakan atau menjawab pertanyaan secara lisan dengan menggunakan bahasa Arab. Itu namanya maharatu al-kalam, keterampilan di dalam berbicara bahasa Arab. Ustaz nggak panjang lebar dalam masalah mengarahkan ini. Yang penting catatan ini harus kalian lengkapi. Kita mulai dari catatan dari awal ini. Lihat ini, kita mulai dari ini yang kita bahas, ringkas. Meringkas itu bukan dicatat ulang semua, catat ulang bukan ringkasan namanya,
Terus sampai terakhir kita mengambil pembahasan apa? Pembahasan yang berkaitan dengan kaidah fi al-hajb, kaidah-kaidah dalam terhalangnya seseorang untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pusaka. Ya, sampai situ terakhir. Maka diringkas. Ya, panjang sekali lah Ustaz, ya kan. Kemudian nanti kalian kirim ke Ustaz ya. Artinya ya talibat, namanya meringkas itu ya enggak ditulis semua. Ya. Misalnya ya ahli waris berapa dari kalangan laki-laki dan perempuan, kemudian syarat-syaratnya apa gitu. Ada perhitungan-perhitungan seperti ini, contoh-contoh enggak usah buat, itu bukan meringkas namanya. Ya. Kan gitu. Nah, inilah fungsinya selama buku masih berada di tangan kalian, bukunya dibaca. Ringkasan itu adalah alat pengingat doang. Ya. Jadi kita telah sampai pada qaidatul al-hajb pada tempoh hari, ya. Belum masuk kita masalah al-hisab. Qaidatul al-hajbi, ya, kaidah-kaidah dalam masalah al-hajb, ya, al-hajbu, ya. Maka sampai situlah yang harus kalian laporkan nanti. Silahkan dipoto, ya, kirimkan ke Ustadz, ya, kirimkan ke Ustadz, lengkapi. Paham? Taib. Sampai halaman yang terakhir. Ini al-hisab tak masuk. Ini belum masuk, belum kita bahas al-hisab. Al-jaddu wal ikhwah, ya. Al-jadd wal ikhwah, seingat Ustaz belum, ya. Qaid al-hajb sampai sini. Ya, sampai halaman 43. Diringkas, ya. Yang meringkas, ya, ringkas bukan berarti tulis semua, ya. Misalnya ini al-hajbu yang buat, ya, artinya adalah dalam meringkas itu juga ada dia sifatnya tanda panah menggantikan kata-kata. Misalnya al-hajbu yanqasimu al-hajb ila qismain. Bisa saja langsung al-hajb dibuat tanda panah dua, satu hajbu awsab, satu hajbu khas, lalu diberikan keterangannya sedikit. Sudah, itu saja. Lalu buat misalnya buat tanda panah berikutnya al-farq baina hajb awsab wa hajb khas. Udah, selesai. Adapun ini enggak perlu. Misal-misal enggak penting. Masuk lagi kemari kaidah. Kaidahnya buat berarti dua. Buat qaidul hajb, buat tanda panah dua, satu, dua, atau ada tiga, buat tiga, satu, dua, tiga, gitu. Itulah meringkas. Paham? Baik. Ini saja yang ingin Ustaz sampaikan pada aspek penilaian dalam praktek ini, ya. Nanti tolong namanya ditulis, dikirim ke Ustaz itu buat informasi nama fulanah kelas ini, ya, biar Ustaz tahu, karena banyak sekali yang dijabri dari banyak kelas, ya, sehingga terkadang membingungkan Ustaz juga, ya. Harus dibuka dulu, ya. Kalau namanya sudah terbaca, Ustaz tinggal melihat di absen, sehingga Ustaz tinggal buka hasil yang kalian praktek yang kalian atau catatan yang dikirimkan. Ini kalau namanya enggak disebutkan, Ustaz ini catatan saya, kan gitu saja. Ustaz siapa ini, kan gitu, ya. Harus Ustaz lihat dulu siapa lagi namanya. Tapi harus dibuat misalnya, kalau dibuat misalnya nama fulanah kelas 12. Cukup itu saja, udah, irit. Nama fulanah kelas ini. Kemudian ya buat catatan fikih. Udah itu saja. Jadi saya bisa lihat absen, oh ini si fulanah. Baru saya lihat periksa. Ya begitu, ya. Jangan misalnya Ustaz, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam misalnya. Ini catatan ana gitu. Siapa ini, kan gitu. Ustaz harus cari lagi, buka lagi, kan begitu. Bahkan khawatirnya Ustaz namanya enggak ada, kan gitu. Ya. Karena belum selesai semua Ustaz periksa, ya. Namanya enggak ada, jadi membingungkan. Tanya lagi wali kelasnya, kirim lagi balik, ini punya siapa, kan gitu, ya. Jadi biasakan kerjaan itu jangan dua kali, ya. Ya, demikian saja ya talibat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.